Stop recording. Button. Halo sahabat, selamat bergabung lagi di channel saya, Indra. Kali ini saya akan membuat mungkin tutorial singkat. Sebenarnya tunanetra itu bisa nggak sih mengakses teknologi ponsel khususnya, baik itu iOS ataupun Android? Jawabnya adalah bisa. Namun kali ini yang jadi bahasan utama saya adalah apakah tunanetra itu bisa menggunakan iPhone. Perlu saya jelaskan di sini, seluruh produk Apple, baik itu iPhone, iPad, iPod Touch, MacBook, Apple Watch, HomePod yang speaker pintar itu, Apple TV, itu semuanya accessible atau dapat diakses tunanetra, termasuk iPhone. Untuk iPhone sendiri sejak tahun 2009 di masa iPhone 3GS itu sudah ada fitur screen reader atau pembaca layarnya yang biasa disebut dengan voice over. Jadi tunanetra itu ketika membeli perangkat Apple untuk pertama kalinya, mereka bisa langsung secara mandiri untuk aktivasi perangkat, memasang SIM card, terus menyalakan WiFi, pengaturan bahasa dan lain sebagainya, seperti itu. Mereka bisa. Nah, kali ini yang akan saya tunjukkan adalah ketika iPhone itu sudah di mode layar utama, bagaimana cara tunanetra ataupun mungkin teman-teman yang mempunyai penglihatan membantu teman tunanetra itu untuk menyalakan voice over, yaitu fitur membaca layarnya iPhone. Nah, di sini Zoom. Do not disturb. Switch box settings. Podcast. Nah, itu ada suara-suara itulah voice over, suara voice over. Jadi apapun yang ada di layar, elemen yang ada di layar itu dibacakan. Nah, terus gimana dengan tunanetra? Kalau dia nyentuh-nyentuh di layar kan pasti akan kebuka itu item. Jawabnya adalah tidak, karena ketika voice over itu menyala, ketika kita sentuh satu jari di layar itemnya, maka dia hanya akan membacakan item tersebut. Misalkan di pojok kiri paling atas akan saya sentuh FaceTime. Nah, FaceTime. Kemudian ke kanannya Calendar. Wednesday, June 24th. kalender, seperti itu. Kanan lagi Photos. foto, seperti itu. Selain disentuh dengan satu jari, kita juga bisa menggunakan satu jari diusapkan ke kiri atau ke kanan. Itu sama dengan menggunakan tanda panah. Camera. Mail. Clock. Maps. Weather. Reminders. Notes. Stocks. Books. App Store. Podcasts. TV. Health. Home. Wallet. Settings. Nah, yang akan kita tuju adalah settings. Tadi sesuai dengan topik utama adalah bagaimana sih menggunakan fitur ini, voice over ini, atau bagaimana ketika teman-teman tunanetra yang belum paham meminta bantuan kepada teman-teman atau sahabat-sahabat yang berpenglihatan untuk menyalakan voice over ketika ya katakan mereka mau pinjam iPhone temannya yang mana teman itu berpenglihatan, seperti itu. Nah, caranya adalah kita buka settings dengan cara ketuk 2 kali. Karena tadi seperti yang sudah saya bilang, ketuk sekali itu hanya membacakan item yang ada di bawah jari kita. Ini ketuk 2 kali di settings. Settings. Display and brightness. Heading. Settings. Back button. Settings. Heading. Search. Search field. Ini tampilan utama settings. Kita ke kanan-kanan, diusap ke kanan pakai satu jari kalau voice overnya sudah nyala ya. Satraya Indra. Apple ID. iCloud. iTunes and App Store. Button. Airplane mode. Off. Wi-Fi. Thomas. Button. Kita cari accessibility. Bluetooth. On. Cellular. Button. VPN. Off. Notifications. Button. Sounds and haptics. But do not disturb. Button. Screen time. Button. General. Button. Control center. Button. Display and brightness. Button. Accessibility. Button. Nah, accessibility ini di bawahnya Display and brightness. Accessibility. Button. display and brightness ya. Kalau di iOS 13. Tapi kalau di iOS sebelumnya 12 ke bawah
itu accessibility ada di dalam general. Nah, kita ketuk 2 kali di accessibility ini. Accessibility features help you customize your iPhone for your individual needs. Sudah ada penjelasannya. Ke kanan, 1 jari. Vision. Heading. Vision. Kanan lagi. VoiceOver. On. Button. Nah, ini dia. VoiceOver. Sebenarnya ada di bawah-bawah masih ada fitur-fitur lain, tapi mungkin akan saya jelaskan di video lain. VoiceOver ini diketuk 2 kali. VoiceOver. On. VoiceOver. Heading. Nah, itu di atas VoiceOver. On. ada VoiceOver on kan. Diketuk aja atau disentuh aja kalau VoiceOvernya belum nyala. Nanti akan ada pilihan mau menyalakan atau tidak. Karena ini VoiceOvernya sudah aktif, akan saya ketuk 2 kali di VoiceOver on ini. VoiceOver. On. Ini akan saya ketuk 2 kali. VoiceOver off. Nah, VoiceOvernya mati. Nah, bagaimana cara nyalakannya? Ada shortcutnya juga sebenarnya, karena shortcutnya sudah saya buat. Jadi tinggal saya tekan tombol home 3 kali untuk iPhone yang punya tombol home. Seperti ini. VoiceOver on. Nah, VoiceOver Settings. on. Accessibility. Back button. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengatur shortcut itu biar tombol home-nya berfungsi untuk menyalakan VoiceOver yang punya tombol home. Kalau iPhone X ke atas atau yang lebih baru, itu nggak punya tombol home, jadi harus menggunakan tombol samping atau tombol power kalau kita menyebutnya. Letaknya shortcut itu supaya tombol power bisa jadi tombol untuk menyalakan VoiceOver dengan ditekan 3 kali. Kita harus masuk kembali ke accessibility tadi. Accessibility. Head. Accessibility features help you. Vision. Heading. Kita usap-usap ke kanan terus atau ke bawah, atau kita scroll aja lah. Nah, untuk scroll, karena VoiceOver sudah nyala, mungkin kalau teman-teman yang berpenglihatan scrollnya pakai 1 jari ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau teman-teman tunanetra karena VoiceOvernya sudah nyala, untuk scrolling pakai 3 jari diusap ke atas. Kalau 3 jari diusap ke atas, dia akan scroll ke bawah. Sebaliknya, kalau 3 jari diusap ke bawah, dia akan scroll ke atas. Nah, ini akan saya coba scroll ke bawah, berarti saya usap ke atas dengan 3 jari. Rows 9 to 21 of 21. Nah, di bawah sendiri ada yang namanya Siri. Accessibility shortcut. VoiceOver. Button. accessibility shortcut. Nah, ini kita buka dengan cara double tap lagi. Configure and then triple click the home button to toggle accessibility features on or off. Nah, itu sudah jelas, configure dan triple click the home button. Nah, itu Triple click the home button for. Heading. Nah, ini triple click the home button for itu karena banyak fungsinya. Tapi karena saya tunanetra, yang saya butuhkan yang utamanya adalah VoiceOver, karena fitur-fitur lain banyak sebenarnya. Ada zoom, ada magnifier itu, tapi digunakan untuk tunanetra yang masih mempunyai sisa penglihatan. Kalau kayak saya yang sudah totally blind atau buta total, saya nggak membutuhkan itu. Saya hanya membutuhkan VoiceOver. Jadi tinggal kita cari VoiceOver. Color. Full. Reduce white. Smart invert. Switch control. Voice control. Selected. VoiceOver. Nah, karena dia sudah Actions terpilih, available. kalau kita double tap di sini, mungkin di tampilan layarnya centangannya akan hilang ya, tanda centangnya. VoiceOver. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak ada kayak gini ya, di tombol home ditekan 3 kali ya nggak akan nyala VoiceOvernya. Sekarang kita coba diaktifkan aja. Selected. Nah, seperti VoiceOver. Jadi itu ada 2 cara yang bisa kita lakukan tadi. Lewat shortcut tekan tombol home atau side button atau tombol samping untuk menyalakan VoiceOver. Atau bisa juga secara manual seperti yang sudah saya jelaskan di tutorial yang sebelum ini. Screen record. Cellular. Saya rasa itu aja sahabat Muslim untuk Pro. tutorial kali Now ini. notification. Nah, itu seperti ini ada notifikasi juga di atas, bisa kita hilangkan. Dismiss. Accessibility. Back button. Untuk tutorial selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam menu VoiceOver tadi. Karena banyak hal yang bisa dilakukan tunanetra dengan menu-menu yang ada di dalam VoiceOver tersebut. Accessibility. Gitu. Back button. Terima kasih sudah menonton. Screen. Cellular. Screen recording in progress. Mudah-mudahan Button. channel ini dapat memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat semuanya.
Maaf kalau banyak kekurangan, maklum karena ya baru 2 video ini yang saya buat. Kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.